Pemirsa, Kereta Komuter Indonesia atau KCI melakukan antisipasi kepadatan penumpang pada jam tertentu seiring diberlakukannya perubahan syarat STRP menjadi sertifikat vaksinasi. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba Minggu 12 September menyebut pengendalian mobilitas penumpang dilakukan melalui aplikasi KRL Access. PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) melakukan antisipasi potensi lonjakan penumpang kereta rel listrik KRL yang terjadi pada jam berangkat maupun pulang kerja. Hal itu seiring dengan dicabutnya kebijakan surat tanda registrasi pekerja STRP maupun sejumlah dokumen lainnya dan diganti dengan sertifikat vaksinasi sebagai syarat perjalanan. Saat dihubungi Antara Minggu 12 September, Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Anne Purba menyebut kenaikan penumpang telah terlihat di hari pertama pemberlakuan kebijakan sertifikat vaksinasi Sabtu 11 September, di mana penumpang tembus di angka lebih dari 300.000 orang. Sementara di masa pemeriksaan dokumen STRP sejak Juli, jumlah penumpang tertinggi hanya berada di angka 150.000 orang. Anne menjelaskan upaya antisipasi dilakukan dengan mengimbau para pengguna untuk terus memantau situasi terbaru stasiun melalui aplikasi KRL Access sehingga ketika masih terjadi kepadatan, penumpang bisa menunda waktu keberangkatan. Sana ada menu tentang bagaimana situasi terupdate dari stasiun, apakah sedang padat, landai, dengan harapan pengguna jasa komuter lain ini bisa merencanakan perjalanannya. Sehingga untuk pekerjaan yang harus dilakukan naik KRL tapi masih bisa diundur waktunya, kami sarankan di luar jam sibuk. Anne menambahkan kebijakan baru ini juga mengatur waktu penumpang untuk lansia yang hanya bisa melakukan keberangkatan mulai dari jam 10 pagi hingga 12 siang. Selain itu, balita juga tidak diperbolehkan menggunakan KRL, sementara bagi anak-anak di bawah usia 12 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi, bisa menggunakan KRL dengan membawa syarat berupa surat perjalanan untuk keperluan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, maupun hal mendesak lainnya. Dari Jakarta, Cahyasari Musdafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan.